Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rahmat Faisal, kita akan belajar statistika, yaitu pembahasan tentang data dan diagram. Statistika adalah ilmu atau metode yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data, serta cara mengambil kesimpulan yang lanjut sehingga dapat diambil keputusan yang tepat dan akurat. Data adalah kumpulan fakta-fakta atau keterangan yang diperlukan mengenai suatu keadaan pada objek yang diteliti atau diamati. Jenis data yaitu 1. Data kategori adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan sifat suatu objek. Contoh, jika ada pertanyaan tentang golongan darah, maka jawabannya adalah golongan darah A, B, AB, atau O. Yang kedua, pekerjaan atau profesi, maka jawabannya bisa guru, petani, pedagang, TNI Polri, dan lain-lain. Kedua, data numerik adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran yang berupa angka. Contoh, pertanyaan tentang suhu udara, jawabannya bisa negatif 12 derajat Celcius, negatif 7 derajat Celcius, negatif 3 derajat Celcius, 4 derajat Fahrenheit, 9 derajat Fahrenheit, dan seterusnya. Jika ada pertanyaan tentang tinggi badan, maka jawabannya 115 cm, 140 cm, 1,5 meter, 1,75 meter, dan seterusnya. Penyajian data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya disajikan dalam bentuk diagram sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai data statistik yang telah dikumpulkan. Jenis-jenis diagram yaitu 1. Diagram batang, yaitu suatu penyajian data yang dibuat dalam bentuk batang atau bar atau persegi panjang. Pada diagram batang ada dua garis, yaitu garis yang tegak menyatakan banyaknya data. Misalnya kita akan menyajikan data ukuran baju siswa kelas 7. Maka garis yang mendatar kita tuliskan sebagai ukuran baju, yaitu S, M, L, dan SL. Misalnya, banyak siswa yang berukuran S adalah 10, yang berukuran M 5 siswa, berukuran L 20 siswa, dan yang berukuran SL 15 siswa. Yang kedua, diagram garis, yaitu suatu grafik berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data yang lainnya. Sama halnya dengan diagram batang, ada dua garis, yaitu garis tegak yang menyatakan banyak data. Misalnya kita akan menyajikan data penjualan motor tahun 2017 sampai tahun 2021. Maka garis yang mendatar ini kita tuliskan sebagai tahun, yaitu 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Misalnya pada tahun 2017 penjualan motor sebanyak 20, 2018 sebanyak 10, 2019 40 motor, 2020 20 motor, dan tahun 2021 30 motor. Dari titik-titik ini kita hubungkan dengan garis lurus secara berurutan. Yang ketiga, diagram lingkaran, yaitu sebuah diagram yang berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi suatu data dengan satuan persentase atau derajat. Contoh, data hobi yang akan kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Misal, banyak siswa yang hobi lari sebanyak 15%. Maka kita buat garis yang berpusat pada titik pusat membentuk besaran 15%. Sepak bola 35%. Maka kita bentuk garis yang melalui pusat menyatakan besaran 35%. Selanjutnya musik 20%. Kita bentuk garis melalui pusat menyatakan besaran 20%. Yang terakhir bola voli, yaitu 30%. Maka jika 15% tambah 35% tambah 20% tambah 30%, maka jumlahnya adalah 100%. Contoh yang kedua, data pekerjaan,
yang akan kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran dengan satuan derajat. Misalnya nelayan 90 derajat, maka kita bentuk sudut dari pusat yang membentuk sudut 90%. Yang kedua, petani sebesar 145 derajat, maka kita buat sudut melalui pusat lingkaran membentuk sudut 145 derajat. Wirausaha 80 derajat, kita bentuk sudut melalui pusat membentuk sudut 80 derajat. Yang terakhir PNS ini adalah 45 derajat. Maka jika kita jumlahkan 90 derajat tambah 145 derajat tambah 80 derajat tambah 45 derajat adalah 360 derajat. Contoh, sajikan atau gambar data statistika berikut dalam bentuk diagram. 1. Data siswa kelas 7, 8, dan 9 dalam bentuk diagram batang. Kita buat dua garis yang tegak menyatakan banyak siswa, dan kemudian yang mendatar ini tingkat, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Sebelum kita menggambarkan, kita kasih keterangan karena ada dua data yang akan kita sajikan, yaitu laki-laki dan perempuan. Batang yang pertama yaitu bercorak kotak-kotak menyatakan laki-laki, dan batang kedua dengan arsiran menyatakan perempuan. Kelas 7, laki-laki 37 dan perempuan 30. Kelas 8, laki-lakinya 35 dan perempuan 29. Kelas 9, laki-laki 41 dan perempuannya 33. Contoh kedua, data PPDB sekolah dalam 5 tahun kita nyatakan atau kita gambarkan dalam bentuk diagram garis. Kita buat dua garis, di mana garis yang tegak menyatakan banyak siswa dan garis mendatar ini menyatakan tahun, yaitu tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Maka tahun 2018 sebanyak 95 siswa, tahun 2019 72 siswa, tahun 2020 86 siswa, 2021 64 siswa, tahun 2022 68 siswa. Dari titik-titik ini kita hubungkan garis secara berurutan. Contoh yang ketiga, data hobi siswa kelas 7 akan kita gambarkan dalam bentuk diagram lingkaran. Dalam satuan derajat dan dalam satuan persen. Sebelum kita gambarkan, kita hitung dulu banyak siswa seluruhnya, yaitu 24 tambah 18 tambah 12 tambah 6 sama dengan 60. Berapa derajat? Untuk futsal, kita hitung futsal sama dengan 24 bagi 60 kali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Maka pada diagram lingkaran kita gambarkan futsal 144 derajat, kita buat sudut yang melalui pusat lingkaran membentuk 144 derajat. Yang kedua, voli sama dengan 18 bagi 60 kali 360 derajat sama dengan 108 derajat. Maka pada diagram lingkaran kita bentuk sudut melalui pusat membentuk sudut 108 derajat. Kemudian basket sama dengan 12 bagi 60 kali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Maka kita gambarkan, kita bentuk sudut melalui pusat membuat sudut membentuk sudut 72 derajat. Terakhir, atletik sama dengan 6 bagi 60 kali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Maka pada gambar kita bentuk sudut melalui pusat lingkaran yang membentuk sudut 36 derajat. Yang kedua, satuan persen hampir sama dengan menghitung pada satuan derajat. Maka persentase futsal sama dengan 24 bagi 60 kali 100%.
sama dengan 40%. Maka pada diagram lingkaran kita gambar futsal sebesar 40%, buat garis melalui pusat lingkaran yang membentuk besaran 140%. Yang kedua, voli sama dengan 18 bagi 60 kali 100% sama dengan 30%. Maka pada diagram lingkaran kita buat garis melalui pusat lingkaran yang menyatakan 30%. Yang ketiga, basket sama dengan 12 bagi 60 kali 100% sama dengan 20%. Pada diagram lingkaran kita buat garis melalui pusat menyatakan 20%. Terakhir, atletik sama dengan 6 bagi 60 kali 100% sama dengan 10%. Maka pada diagram lingkaran kita bentuk garis yang menyatakan 10%. Demikianlah yang kita pembahasan kita tentang statistika, yaitu tentang data dan diagram. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.